atau mutarojilat. Kalau yang perempuan seperti berakak maco gitu, itu namanya mutarojilat. Itu tidak boleh, dia dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau misalnya ada seorang laki-laki yang memang kemudian dia bentuknya laki-laki, tapi kemudian dia kodrat jiwanya seperti perempuan, itu kan susah diubah. Tapi ini persoalan perspektif gender ya. Ini kan gender dulu. Ciptaan yang sebenarnya bentuknya laki-laki tapi jiwanya seperti perempuan. Ini kan bukan kehendak dia. Itu kan bukan kehendak dia. Itu adalah sebuah kehendak yang maha kuasa untuk seperti itu. Nah, inilah yang lingkungan kita, terutama keluarga, itu harus membentuk dia supaya kembali lagi seperti laki-laki. Jangan dibiarkan berkarakter seperti perempuan. Dan itu juga sebaliknya. Nah, itu caranya maunya dari Bapak Reza tadi, saya kira benar maunya, tapi caranya salah. Apa kesalahannya dari Bapak Reza? Itu adalah dia melakukan tindakan kekerasan sehingga akhirnya mungkin tidak nyaman buat Bapak Reza. Saya kira itu. Jadi bagaimana caranya Pak Ustadz untuk mungkin bukan hanya terjadi sama Reza dan keluarga, mungkin penonton Tawakal juga ada yang mengalami seperti Reza seperti ini. Itu bagaimana solusi orang tua jika mempunyai anak seperti Reza ini? Itu apa yang harus mereka lakukan? Cara mendidiknya bagaimana? Di dalam keluarga saya kira justru memang dia itu harus diupayakan, diikhtiarkan dengan berbagai tindakan dan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kelelakian. Iya. Nah, saya kira itu tidak dengan kekerasan misalnya, tapi itu diikhtiarkan seperti itu. Tadi Mas Reza cerita kalau Mas Reza tuh diusir oleh papanya ya? Iya. Diusir oleh papanya. Berapa lama Mas Reza nggak pulang? Saya diusir dari rumah, terus saya sempat jadi kuli panggul gitu di pasar. Ya kurang lebih sekitar setahunan lah saya di keluar dari rumah. Pas saat saya ngekos, saya jadi kuli panggul. Setelah itu teman-teman saya ngajakin saya tuh ngamen itu jadi itu dandan setiap hari. Oh, jadi Mas Reza dandan? Iya, dandan seperti perempuan. Sebelumnya nggak dandan? Sebelumnya enggak, saya kan kuli di pasar. Jadi kata teman saya, mau dapat uang lebih enggak katanya, biar ini juga kerjanya nggak berat katanya gitu kan. Jadi saya tergiur, jadi saya bilang oh yaudah, terus diajak ngamen. Jadi dandan saya tiap hari gitu. Lo lagi ngapain? Biasa lagi main handphone. Gue masuk ya? Silakan. Lo kenapa? Ini badan gue pegel-pegel banget, baru pulang kerja, pijitin gue dong. Iya, gue pijitin. Pelan-pelan sampai sini aja deh. Lo dibanding capek-capeknya, ini sama gue. Ikut lu mau ngapain sih? Udah, lo kerja sama gue enak. Kita laranya benyong. Tuh. Enggak lo ikut sama gue. Emang kerja apa sih? Jadi udah enak, lo tinggal mempercantik diri. Mau nggak lo? Jadi saya takutnya kalau jadi nanti kan ditangkap hansip lagi di sana. Enggak, udah aman sama gue. Hidup lo aman, terjamin. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya tunggu, kalau nggak saya minta nomor handphone kamu bisa? Bisa, gampang. Saya tunggu ya kabar dari kamu. Oke. Ya. Ustadz, ini kembali tadi penjelasan Pak Ustadz ya. Mungkin Pak Ustadz tadi sebelumnya sudah menjelaskan lagi gitu. Tapi sebenarnya dalam pandangan Islam itu seorang itu bagaimana Pak Ustadz? Ya itu tadi sebenarnya waria itu sebenarnya kan memang sebaiknya memang harus kembali kepada titik awal bahwa orang itu bisa laki-laki dan perempuan. Tetapi kan ada hal tertentu jiwa seseorang yang tidak bisa seperti itu. Dalam kondisi seperti itu memang itu kan tidak bisa diapa-apakan lagi karena ciptaan Allah juga memang sudah seperti itu. Jiwanya begitu. Dan itu tidak boleh dia dihukum oleh keluarga. Dia juga tidak boleh dihukum oleh lingkungan sosial kita. Yang terpenting bagaimana agar dia tidak menjadi sebuah komunitas yang tersendiri. Jadi dia itu harus dihubungkan dengan lingkungan-lingkungan yang wajar. Dan seperti tadi ayahnya bisa melatih dengan kehidupan sebagaimana umumnya orang laki-laki dilatih secara pelan-pelan. Sehingga dia itu akhirnya bisa menjadi walaupun secara perlahan-lahan mungkin kembali akan ke
Iya, kehidupan proses normal ya. sebagai seorang laki-laki. Seperti itu ya. Mas Reza dandan seperti ini pada saat ngamen atau memang di luar juga dandan seperti Enggak, saya pas saat ngamen aja. pada saat ngamen aja? Jadi pas saat saya ngamen, temen ada juga yang ngajakin, katanya mau cari uang lebih enggak, katanya gitu kan. Terus apa kata saya, kamu mangkal katanya gitu. Jadi setiap malam tuh saya diajak mangkal sama dia. Oh, mangkal di pinggir jalan, tapi di dengan pinggir dandan. Iya. Nah, Pak Ustadz, ini juga sedikit mengejutkan ya, mohon maaf nih ya Pak Ustadz ya. Ini ada PSK, secara pandangan Pak Ustadz ini bagaimana nih? Ya sama, karena namanya menjual atau menjajakan Diri? diri itu kan memang dilarang, itu kan menjadi bagian dari tadi yang sudah kita bahas, perzinahan. Nggak boleh seperti itu. Dan ini yang justru berbahaya. Saya bilang tadi, jangan ada sampai tertimbul sebagai bentuk komunitas. Karena kalau itu sampai tertimbul komunitas, itu akhirnya dia tidak terangkis untuk kembali kepada kehidupan yang normal. Ya. Nah, di dalam Islam sebenarnya jiwa-jiwa yang ada di antara laki-laki dan perempuan itu harus diangkis kepada sebuah kehidupan yang normal secara pelan-pelan. Dan itu tidak boleh ada tindakan kekerasan. Mas Reza selama menjadi ayahnya Mas Reza tahu nggak selama ini? Enggak, ayah, mama, keluarga, adik-adik nggak tahu. Mereka taunya saya tuh kerja di PT, karena saya bilang tuh saya kerja di PT gitu. Jadi mereka nggak ada yang tahu kalau kerjaan saya seperti yang saya lakukan dulu. Sekarang ini ya, dengan kekerasan yang dilakukan Papa Reza ke Reza, dengan yang lainnya apa Iya. gitu kan sudah menyakitkan Mas Reza menurut versinya Mas Reza gitu ya. Mas Reza ini ada dendam nggak terhadap orang tuanya? Saya benci sama ayah saya gitu. Kenapa gitu kan? Karena memang dengan gaya saya kemayu, dia benci punya anak seperti saya gitu. Tapi ya karena saya juga udah nggak suka ngelihat perilaku ayah saya ke mama saya, suka berantem gitu kan. Akhirnya ya itu, saya nggak pulang dan akhirnya saya jadi di luar gitu. Nah nih Pak Ustadz, ini kan bagaimana nih Pak Ustadz nih penyesalannya Mas Reza kan tadi sudah diungkapkan ya, dia dengan hadirnya di acara tawakal tentu saja kita bisa tahu nih isi hatinya Mas Reza nih, ada penyesalan. Nah tentunya Mas Reza kan pasti ingin menebus nih kesalahan terhadap orang tuanya, terutama papanya ya. Papanya masih ada. Apa yang harus dilakukan Mas Reza itu? Papa, ayah udah meninggal. Oh sudah meninggal. Udah baru bulan 1 kemarin meninggal. Jadi pas saat terakhir ayah sakit keras, dia telepon saya, nggak saya angkat itu pas dia telepon saya itu saya keadaan itu yang menjadi penyesalan Mas malam Reza ya? dia video callan sama saya Iya. karena tante saya ngechat saya bilang ayah kamu lagi koma gitu kan. Iya. Dia mau video callan sama saya nggak mungkin angkat karena saya dengan dandanan perempuan gitu. Itu menjadi Saya nggak pernah angkat telepon dia, bahkan sampai dia meninggal saya menyesal gitu. Saya nggak sampai ngelihat ayah saya untuk terakhir kalinya. Ya, nah ini Pak Ustadz, penyesalannya Mas Reza ini kan luar biasa karena sampai orang tuanya meninggal saja dia tidak bisa berkomunikasi, bahkan tidak bisa melihat gitu ya. Sekarang sudah meninggal, apa yang harus dilakukan Reza nih Pak?